Oke, sebelum membahas penjumlahan pecahan campuran, kita ulang sedikit materi sebelumnya. Jangan kemana-mana, simak terus ya. Baik, kita akan review sedikit materi pecahan sebelumnya. Ya, kita mengenal ada 3 macam pecahan. Pecahan biasa, pecahan campuran, dan pecahan desimal. Sebelumnya kita sudah mengenal pecahan biasa, di mana pecahan biasa itu bilangan yang di atas disebut pembilang, kemudian bilangan yang di bawah disebut dengan penyebut. Di contoh ini, pecahan biasanya 1/2. Baik, selanjutnya pecahan campuran. Di sini saya punya contoh 1/2. Nah, pecahan ini disebut pecahan campuran, di mana memiliki bilangan yang utuh atau bilangan bulat dan memiliki pecahan biasa. Jadi 21/2 inilah yang disebut dengan pecahan campuran. Nah, bagaimana kita akan mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa? Caranya, penyebutnya dikalikan dengan bilangan utuh. Jadi 2 dikalikan dengan 2, hasilnya itu ditambahkan dengan pembilangnya. Jadi 2 dikali 2, 4, ditambah 1 sama dengan 5/2. Karena penyebutnya 2, jadi tetap 5/2 ya. Oke. Contoh berikutnya, 31/4 sama dengan 4 dikali 3 itu 12, kemudian tambahkan 1, jadinya 13/4. Gimana? Udah paham kan? Oke, kita coba contoh sekali lagi. 21/5. Nah, 5 dikali 2 itu 10, kemudian ditambah 1 sama dengan 11/5. Itulah cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut yang sama. Soal yang pertama, 2/3 ditambah dengan 1/3. Ya, kita buat penyebutnya sama ya dulu ya. Oke. Karena penyebutnya ini sudah sama, berarti kita tulis tetap penyebutnya, yaitu 3. Baru kita jumlahkan pembilangnya, 2 ditambah 1, 3. Karena pembilang dengan penyebutnya ini sama, itu bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi 3, pembilang dibagi 3, penyebut juga dibagi 3. 3 bagi 3 sama dengan 1. Lanjut kita ke soal berikutnya. 2/5 ditambah dengan 4/5. Caranya sama, penyebutnya sudah sama, tinggal kita tulis penyebutnya yakni 5. Kemudian kita jumlahkan langsung pembilangnya, 2 tambah 4, 6. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi pecahan campuran. Caranya bagaimana? Kita bagi pembilang dengan penyebut, 6 dibagi 5. Nah, 6 dibagi 5 itu kira-kira 1, kemudian sisanya 1, penyebutnya 5. Jadi 1/5. Oke, kita lanjut ke soal ketiga. Nah, soal yang ketiga ini penyebutnya beda ya. Kita coba 1/2 ditambah 3/4. Karena penyebutnya berbeda, kita lakukan kali silang. Oke, 1 kita kalikan dengan 4 jadi 4, 2 kita kalikan dengan 3 jadi 6, jadi 4 tambah 6 per. Penyebutnya kita kalikan, 2 dikali 4, 8. Jadi 4 tambah 6, 10/8. Karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, kita ubah ke pecahan campuran menjadi 1/2/8.
Oke. Ya. Tadi gimana caranya mengubah pecahan biasa menjadi campuran? Nah, syaratnya itu harus pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Jadi kita bagi 10 dibagi 8. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. 3/7 ditambah 1/4. Ya, sama caranya kita kali silang. 3 kali 4 itu 12, 7 kali 1 itu 7, kemudian per 7 kali 4 itu 28. Tulis ya. 12 tambah 7, 19 per 28. Karena pembilangnya lebih kecil dari penyebut, berarti ini sudah selesai. 19 per 28. Ya, kita masuk ke materi pokok, yakni penjumlahan pecahan campuran. Jadi ada 2 cara yang akan kita bahas. Sekarang cara yang pertama dulu ya. Baik, cara yang pertama ini mohon disimak baik-baik dan jangan pernah di skip supaya kamu nggak ketinggalan. Penjumlahan pecahan campuran. Sama dengan penjumlahan pecahan biasa, ada yang penyebutnya sama, ada yang penyebutnya berbeda. Kita akan bahas kedua-duanya. Ya, kita langsung saja ke contoh soal. Kita langsung ke contoh soal nomor 1. Untuk nomor 1, 21/5 ditambah 4 1/5. Nah, kita gunakan yang penyebutnya sama dulu ya. Oke, bagaimana caranya? Untuk cara yang pertama ini kita akan mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Caranya sudah tadi kita bahas ya. Kita kalikan penyebutnya dengan bilangan bulatnya, baru kemudian kita tambahkan dia dengan pembilangnya. Nah, dalam hal ini 5 ini kita kalikan dengan 4. Nah, nanti hasilnya kita tambahkan dengan 1. Baik, bisa kita hitung sama-sama ya. Oke, 5 dikali 2, 10. 10 tambah 1, 11. 11 per 5. Tambah 5 dikali 4, 20. Ditambah 1, 21 per 5. Oke, karena penyebutnya sudah sama, berarti kita langsung jumlahkan pembilangnya. Oke, 11 ditambah 21 itu sama dengan 32. Kita tulis 32 per 5. Nah, karena pembilang lebih besar daripada penyebut, kita sederhanakan lagi. Jadi 6 2 per 5. Dari mana dapat 6 2 per 5? Caranya 32 ini kita bagi dia dengan 5. Oke, lanjut kita ke contoh soal nomor 2. Baik, angkanya adalah 31/4 ditambah dengan 21/4 ya. Caranya sama, kita kalikan 4 dikali 3 12 ditambah 1 jadi 13/4 ditambah 4 dikali 2 8 tambah 1 jadi 9/4. Karena penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal jumlahkan pembilangnya saja. 13 ditambah 9 sama dengan 22. Oke, 22/4. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, kita sederhanakan lagi. Berarti 22 kita bagi 4. Hasilnya 52/4. 2/4 ini bisa disederhanakan, sama-sama kita bagi 2, baik pembilang maupun penyebut. Jadi 5 1/2. Nah, 2 bagi 2 itu 1, 4 bagi 2 itu 2. Oke, next. Contoh soal nomor 3. Ya, untuk nomor 3 bilangannya adalah
2 1/2 ditambah dengan 1/2. Caranya sama, 2 kali 2 4 tambah 1 5/2 ditambah 2 kali 1 2 tambah 1 3 3/2. Penyebutnya sudah sama, berarti tinggal jumlahkan pembilangnya ya, 8/2. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, langsung saja kita sederhanakan. 8 kita bagi dengan 2 sama dengan 4. Oke. Baik, kita coba penjumlahan pecahan campuran dengan penyebut yang berbeda. Kalau tadi kan sama, sekarang berbeda. Oke, yang nomor 4 ya. Angkanya adalah 3 1/4 ditambah dengan 2 1/5. Jadi 3 dikali 4 12 tambah 1 13 13/4 ditambah 5 dikali 2 10 10 tambah 1 11 11/5. Nah, kalau sudah seperti ini karena penyebutnya berbeda, ingat kita kali silang caranya ya. Oke, nanti penyebutnya kita kalikan. Nah, 4 dikali 5 berapa? 20, benar, 20. Kemudian 20 kita bagi 4 sama dengan 5. 5 dikali 13 itu 65. Lanjut ya, kita samakan penyebutnya dengan 20. 20 dibagi 5 itu 4. 4 kali 11 44. Baik, jadi 65 ditambah 44 ya, langsung aja karena penyebutnya sudah sama ya. Jadi 109/20 kita sederhanakan menjadi 59/20. Ups, angka 9-nya kurang jelas, tapi nggak apa-apa ya, karena kalian nyimak pasti tahu itu angka 9. Lanjut, kita ke soal nomor 5. 72/3 ditambah dengan 21/2. Oke, 3 dikali 7 21 tambah 2 23. Oke, per 3. 2 kali 2 4 tambah 1 5/2. Kita samakan penyebutnya, cari KPK dari 3 dan 2 yakni 6. Oke. 6 kita bagi 3 itu 2. 2 dikali 23 46. 6 bagi 3 6 bagi 2 3. 3 dikali 5 15. Oke, 46 ditambah 15 per 6. Jadi langsung jadi 61 per 6. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, kita bagi 61 per 6. Berarti 10 1 per 6. Selesai ya. Lanjut kita ke nomor berikutnya, nomor terakhir, ini nomor 6. 4 3/4 ditambah 5 1/2. 4 kali 4 16 tambah 3 19/4 ditambah 5 kali 3 15 tambah 1 6. 5 kali 3 5 kali 2 10 tambah 1 11 11/2. Oke. Maaf ya, salah tadi. Oke, kita samakan penyebutnya, cari KPK dari 4 dan 2, yakni 4. 4 bagi 4 1, 1 kali 19 19. 4 bagi 2 2, 2 kali 11 22. Karena penyebutnya sudah sama, berarti tinggal kita jumlahkan pembilangnya saja. 19 ditambah 22 berarti 41. Kita sederhanakan, 41 bagi 4 jadi 11/4. Gimana? Sudah paham kan cara yang pertama? Baik, kita lanjutkan dengan cara yang kedua. Kalau menurut saya pribadi nih, cara yang kedua itu lebih mudah dibandingkan cara yang pertama. Karena menurut saya itu nggak ribet. Nggak percaya? Yuk kita simak. Jadi soalnya sama dengan cara yang pertama ya, kita buktikan yang mana lebih gampang. Jadi saya gunakan soal yang sama. Untuk nomor 1, 2 1/5 ditambah 4 1/5. Ya. Jadinya bilangan bulatnya kita jumlahkan, kemudian pecahannya kita jumlahkan. Kita pisah dia.
kita satukan pecahan dengan pecahan, bilangan bulat dengan bilangan bulat. Ya, jadi 2 ditambah 4, 6, ditambah 1/5 tambah 1/5. Ya, karena penyebutnya sudah sama 5, berarti 1 tambah 1, 2. Nah, 2/5 sama dengan 6, 2/5. Nah, gimana? Gampang kan? Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 biar lebih paham nih. Ingat ya, untuk pecahan campuran ini, untuk cara yang kedua, kita pisahkan antara bilangan bulat dengan bilangan bulat, pecahan dengan pecahan. Ya, dijadikan satu. Ya, bilangan bulat dengan bilangan bulat, pecahan dengan pecahan kita jumlahkan. Di sini 3 dengan 2 bilangan bulatnya, yaitu yang kita jumlahkan. Kemudian 1/4 ditambah dengan 1/4. Ya. Nah, jadinya bagaimana? 3 ditambah 2, 5. Kemudian 1/4 ditambah 1/4 itu 2/4. Nah, untuk 2/4 ini bisa kita sederhanakan dengan sama-sama bagi dengan 2. Berarti 5 ditambah 2 bagi 2. Ya, 2 bagi 2 itu 1. Kemudian 4 dibagi 2 itu 2. Jadilah dia 1/2. Nah, 5 ditambah 1/2 itu sama dengan 5 1/2. Next, nomor 3. Untuk nomor 3, soalnya adalah 2 1/2 ditambah 1 1/2. Oke. Jadi di sini 2 ditambah 1 ditambah pecahannya 1/2 ditambah 1/2. Oke, 2 ditambah 1 sama dengan 3, ditambah 1/2 tambah 1/2 jadi 2/2. Nah, yang pecahan biasa ini bisa kita sederhanakan. 2 dibagi 2 sama dengan 1, ya. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Baik, kita lanjutkan ke soal yang keempat. Nah, soal keempat ini untuk pecahan campurannya memiliki penyebut yang berbeda. Baik, kita bahas ya. 3 1/4 ditambah dengan 2 1/5. Nah, seperti tadi, bilangan bulat dengan bilangan bulat kita jumlahkan, kemudian pecahan dengan pecahannya kita jumlahkan. Oke, di sini 3 ditambah 2, kemudian pecahannya 1/4 ditambah 1/5. 3 ditambah 2, 5. Kemudian 1/4 tambah 1/5 ini tidak bisa langsung kita jumlahkan. Kenapa? Karena penyebutnya berbeda. Gunakan cara kali silang biar lebih cepat. Oke, berarti di sini 5 dikali 1, 4 dikali 1, kemudian nanti 4 dikali 5. Oke, kita tulis ya biar kalian paham. 5 dikali 1, 5, ditambah 4 dikali 1, 4, per 4 dikali 5, 20. Jadinya 5 ditambah 5 tambah 4, 9. 9/20. Jadinya 5, 9/20. Oke, soal nomor 4 selesai. Kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5, 7 2/3 ditambah 2 1/2. Sama kasusnya dengan nomor 4 ini ya, berbeda penyebutnya. Oke, kita jumlahkan sama bilangan bulat. Kemudian kita jumlahkan juga sama pecahannya. Oke, 7 tambah 2 9 ditambah, ingat kali silang ya. 2 kali 2 4, 3 kali 1 3, 3 kali 2 6. Oke, 9 tambah 4 tambah 3 7/6. Jadinya 9 tambah 7/6. 7/6 ini bisa kita sederhanakan menjadi 1/6. Oke, kita jumlahkan. Bilangan bulatnya 9 tambah 1 10, 1/6. Itu jawaban soal nomor 5. Kemudian nomor 6. Oke, untuk nomor 6
Kita punya soal 4 3/4 ditambah 5 1/2. Oke, bilangan bulat dengan bilangan bulat dijumlahkan, 4 ditambah 5, kemudian pecahannya kita jumlahkan sama pecahan, 3/4 ditambah 1/2. Oke, 4 tambah 5 itu 9, kemudian ini kali silang, 2 kali 3 6, tambah 4 kali 1 4, per 4 kali 2 8. Sehingga menjadi 9 ditambah 10/8. Nah, 9 ditambah, ini kita sederhanakan, 10/8 menjadi 1 2/8. 9 ditambah 1 10, 2/8. 2/8 ini bisa kita sederhanakan ya. Kita sama-sama bagi 2, baik pembilang maupun penyebutnya. Oke, jadi 10, kemudian 2 bagi 2 1, 8 dibagi 2 4, sehingga menjadi 10 1/4. Oke, selesai. Gimana? Paham kan? Oke, saatnya latihan soal. Baik, di sini kita punya ada 4 soal. Kita bahas sama-sama ya. Oke, kita mulai dari nomor 1. 4 3/4 tambah 7 1/4. Kita akan gunakan cara yang kedua karena itu cara yang lebih cepat. Jadi bilangan bulat dijumlahkan sesama bilangan bulat, kemudian pecahan dijumlahkan sama pecahan. Oke, 4 ditambah 7 tambah 3/4 tambah 1/4. Ya, di sini penyebutnya sama, jadi lebih gampang. Sama dengan 4 tambah 7 11. Kemudian ini karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan pembilangnya saja. Jadi 3 tambah 1 4, 4/4. Nah, untuk 4/4 ini sendiri bisa kita sederhanakan menjadi 1, sama-sama dibagi 4 ya. 4/4 sama dengan 1. Jadi 11 tambah 1 sama dengan 12. Lanjut ke soal nomor 2. 12 1/2 ditambah 3 1/2. Ya, di sini penyebutnya sama, jadi lebih gampang. 12 ditambah 3, kemudian ditambah 1/2 ditambah 1/2. 12 ditambah 3 itu 15. Karena ini sudah penyebut sama berarti 2/2. Ingat, langsung aja dibagi 2/2 1. Jadi 15 ditambah 1 sama dengan 16. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. 10 2/5 ditambah 4 1/3. Nah, di sini penyebutnya berbeda. Oke, tetap sama ya caranya. Kita gabungkan bilangan bulat dengan bilangan bulat, pecahan dengan pecahan. Jadi 10 tambah 4, kemudian 2/5 ditambah 1/3. Ya, 10 ditambah 4 itu 14. Kemudian untuk pecahannya sendiri kita kali silang seperti tadi. 2 dikali 3 itu 6, ditambah 5 dikali 1 itu 5, per 5 dikali 3 itu 15. Ya, jadi 14 ditambah 6 tambah 5 11 per 15. Jadi ini 14 11 per 15. Oke, untuk nomor 3 selesai. Kita lanjut ke soal yang terakhir, yakni soal nomor 4. Nomor 4 adalah 15 2/7 ditambah 8 1/4. Ya, sama dengan yang tadi, penyebutnya ini berbeda. Jadi 15 kita jumlahkan dengan 8, kemudian 2/7 jumlahkan dengan 1/4. Oke,
15 tambah 8 itu 23, tambah 4 dikali 2 8, tambah 7 kali 1 7 per 7 kali 4 28. Jadi 23 ditambah 8 tambah 7 itu 15. 15 per 28. Sehingga 23 15 per 28. Gimana? Sekarang sudah paham kan? Ikuti terus channel Pusuka Matematika. Sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.